Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati. Saat ini kita kembali mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Iman, Keselamatan, dan Mujizat. Kita membaca di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa selama anugerah keselamatan terus berlangsung, maka mujizat dan kesembuhan ilahi akan terus juga terjadi. Apabila karunia kesembuhan ilahi ini hanya diberikan bagi orang-orang percaya yang hidup pada zaman rasul-rasul, maka keselamatan pun hanyalah ditujukan kepada orang-orang pada zaman itu saja. Tetapi kita harus yakin sepenuhnya terhadap janji Allah yang tertulis dalam Injil Markus 16 yang berbunyi, siapa yang percaya akan diselamatkan. Kebenaran ayat ini masih berlaku pada zaman kita saat ini. Demikian pula dengan peringatan yang tercantum atau yang tertulis dalam Markus 16 juga tetap merupakan kebenaran masa kini. Siapa yang percaya tidak akan dihukum. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa janji yang berbunyi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya telah dihapuskan? Apakah kita memiliki bukti-bukti bahwa janji di atas telah dihapuskan? Karena iman adalah syarat bagi keselamatan. Maka jika satu bagian dari janji Alkitab yang seharusnya kita imani dibatalkan, maka bagian yang lain pun harus dibatalkan. Sebaliknya pula, selama satu bagian dari janji Allah itu masih tetap berlaku, maka bagian yang lainnya pun tetap berlaku. Puji Tuhan. Istilah Yunani yang dipakai Yesus untuk percaya dalam hubungannya dengan keselamatan maupun dengan kesembuhan ilahi. Karena itu siapakah yang berani melepaskan apa yang telah Tuhan ikat menjadi satu? Dalam kalimat siapa yang percaya akan diselamatkan digunakan bentuk tunggal dari kata percaya. Sedangkan dalam kalimat tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, maka bentuk jamaklah yang dipakai. Prinsip di atas berlaku juga untuk kebenaran berikut ini. Jika seseorang ingin beroleh keselamatan, dia harus datang dengan percaya kepada Allah dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, apabila keselamatan merupakan karunia perorangan, maka keselamatan ilahi adalah karunia yang diberikan
kepada tubuh Kristus, yakni gereja Tuhan atau orang percaya. Banyak gereja dewasa ini atau orang-orang percaya yang sama sekali tidak memahami janji Allah tentang kesembuhan ilahi dan tanda-tandanya. Akibat dari kegagalan orang percaya atau gereja Tuhan memahami dan mempercayai janji Allah di atas, maka kesembuhan ilahi yang diberikan Yesus kepada gerejanya atau orang percaya telah diabaikan sepanjang sejarah. Gereja dapat kita saksikan bahwa apabila terjadi kebangunan rohani besar-besaran melalui pencurahan Roh Kudus yang secara besar-besaran pula, maka orang-orang percaya menerima kekuatan yang baru dan menjadi berani melaksanakan iman mereka. Mereka mulai melakukan berbagai macam tanda-tanda ajaib di dalam maupun di gereja Tuhan. Pelayanan Roh Kudus dan karunia-karunia berbicara dengan bahasa roh serta karunia kesembuhan ilahi tidak pernah meninggalkan gereja Tuhan. Semuanya masih terus hadir dalam hidup orang percaya dan membangun iman mereka. Karunia-karunia di atas merupakan pemberian Allah yang sangat berharga. Satu-satunya alasan mengapa karunia-karunia ini kurang nyata manifestasinya akhir-akhir ini ialah karena kita kurang percaya. Selama keselamatan oleh iman tidak pernah dibatalkan, maka segala karunia juga tidak pernah dinyatakan batal. Karena semuanya itu telah diucapkan oleh Tuhan yang sama. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan ayat yang terakhir dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Simpulan renungan firman Tuhan, iman, keselamatan dan mujizat itu masih terjadi pada zaman kita sekarang ini, sama seperti pada zaman rasul-rasul. Asal kita memiliki iman, percaya bahwa iman, keselamatan dan mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa iman, keselamatan dan mujizat itu masih terjadi pada zaman kami ini seperti pada zaman rasul-rasul dahulu. Demikian pada saat ini kami yakin bahwa iman, keselamatan dan mujizat itu sedang kami alami di dalam kehidupan kami dan di gereja kami, di mana kami beribadah melihat kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Karena mataku tertuju kepada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah